Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Arya dan juga nama kelompok teman saya yaitu ada Mikael Valentino Kotorono, Mariana Julianti Oktovianus dari Prodi Manajemen. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat beserta kelompok saya dengan tema inovasi produk, barang atau jasa di tahun 2021. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan beserta teman kelompok saya. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya dan teman kelompok saya pada saat akhir presentasi. Baik, di sini saya akan menampilkan slide presentasi kelompok kami. Akan dibacakan oleh Mikael Valentino Kotorono. Baik, saya persilahkan Mikael Valentino Kotorono untuk membacakan pengertian dari inovasi produk. Perkenalkan, nama saya Mikael Valentino Kotorono, NIM 1910416933. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha, pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ke dalam sebuah produk. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah adanya feedback dari pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada, hingga penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan, hingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan melakukan inovasi produk. Ada beberapa tujuan melakukan inovasi pada sebuah produk antara lain: 1. Meningkatkan kualitas. Umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. 2. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada. Para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. 3. Menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dalam melakukan inovasi produk adalah untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk mengembangkan, mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha dalam menciptakan inovasi pada sebuah produk. Dibutuhkan wawasan yang luas dan terkini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 5. Mengganti
produk atau layanan. Sering dijumpai beberapa pemilik usaha menarik atau menghentikan produk atau layanan yang sudah usang dari pasar. Salah satunya adalah pemilik usaha mobil. 6. Meningkatkan efisiensi produk. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu lebih banyak. Selanjutnya masuk ke fungsi inovasi produk. Pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena inovasi pada barang dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Inovasi yang diterapkan pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Inovasi juga berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan zaman akan menuntut pemilik usaha untuk terus berinovasi sehingga terus bertahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi produk barang atau jasa di tahun 2021. Manfaat melakukan inovasi produk. Melakukan inovasi pada barang yang diciptakan akan membuat bisnis semakin kompetitif, sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat pada nilai perusahaan pembuatnya. Perusahaan atau pemilik usaha yang membuat suatu produk yang terus berinovasi akan mampu mengalahkan pesaingnya. Perusahaan yang terus berkembang dengan melakukan inovasi juga akan semakin dikenal oleh masyarakat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan telepon seluler yang melakukan inovasi produk sehingga dengan meningkatkan kualitas kamera. Kamera pada telepon seluler menjadi hal yang penting saat ini, terutama ketika media sosial terus berkembang. Konsep inovasi produk. Yang pertama, marketing full atau demand pull. Inovasi bisa saja terjadi karena ketidakpuasan dari konsumen atau dari pangsa pasar Anda akan produk yang Anda keluarkan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka mau tidak mau harus mengadakan pembaruan terhadap suatu produk. Yang kedua, teknologi full. Inovasi terjadi karena ketidakpuasan pada atau dari peneliti baik yang internal ataupun eksternal terhadap produk yang sudah ada. Karena hal tersebut, tujuan dari dilakukan pembaruan tersebut adalah untuk mengomersikan produk yang belum dimengerti masyarakat. Ada 3 cara melakukan inovasi. Yang pertama, mencari ide baru. Tentu saja untuk mendapatkan inovasi produk, pastinya Anda harus mencari inspirasi yang baru dan menarik. Yang kedua, mengamati produk serupa. Mungkin Anda juga terinspirasi pada produk yang sebelumnya diluncurkan di pasaran. Anda bisa mengembangkan lagi tetapi dengan tambahan-tambahan yang dapat membedakan produk yang kali ini akan Anda pasarkan dengan produk yang sebelumnya Anda luncurkan. Yang ketiga, melihat keinginan konsumen. Nah, kali ini Anda harus dan wajib melakukannya karena dengan Anda mengamati apa kemauan dari konsumen atau kemauan pasar produk, Anda akan diserbu oleh para konsumen. Karena mereka mungkin sedang menyukai model yang seperti ini atau warna yang lebih soft, sebagainya. Yang 4, melihat peluang yang ada. Melihat peluang yang bisa dilakukan dengan melihat apa yang
ada di pasaran sehingga perencanaan akan lebih menarik dan tidak monoton dari barang di pasaran. Yang kelima, tips menemukan inovasi produk dengan cepat. Sangat penting untuk menemukan inovasi produk dengan cepat dan menemukan produk yang akan disukai oleh konsumen melalui produk yang menarik dan memikat konsumen. Banyak yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. 3 ide peluang usaha yang menguntungkan di tahun 2021. 1. Dropshipping. Bagi yang belum tahu, dropshipping adalah model bisnis e-commerce di mana pemilik tidak perlu mengelola produk fisik apapun. Yang harus dilakukan pemilik hanyalah untuk menyiapkan toko online dan bermitra dengan pemasok yang siap untuk menyimpan, mengemas, dan mengirimkan pesanan ke pelanggan. 2. Bisnis tumbuhan atau tanaman hias. Koleksi tanaman hias di halaman rumah atau di sudut ruangan bukan hal baru lagi buat para ibu. Akan tetapi, peluang usaha di bidang tanaman kini punya porsi yang lebih besar lagi sejak pandemi melanda. Ya, untuk menghilangkan jenuh, banyak pekerja WFH yang kini menekuni tanaman hias sebagai hobi baru di tengah kesibukan. Cara berjualannya tidak lagi konvensional di mana kamu harus punya tempat luas untuk memanjang tanaman di tengah kota. 3. Jasa pembuatan konten. Pernah dengar profesi konten kreator atau branding konsultan? Dua profesi ini bisa menjadi ide peluang usaha yang besar di tahun 2021. Mengapa demikian? Pasalnya, hampir semua jenis usaha kini dikenalkan lewat dunia maya yang bisa diakses infonya kapanpun, dimanapun. Untuk mengendalikan suatu produk atau meningkatkan awareness pada produk tersebut, perusahaan butuh materi promosi yang tepat dan dalam bentuk konten yang menarik sesuai dengan ujaran. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint dari tugas kelompok kami. Saya membacakan slide ke-8 dari poin 4 ide bisnis kreatif. Yang pertama, cemilan unik. Bisnis cemilan memang terdengar umum, tetapi selalu ada hal baru yang bisa dilakukan agar beda dari produsen lainnya. Coba saja Anda perhatikan dari tahun ke tahun, pasti ada saja jenis cemilan unik yang menjadi populer. Salah satu contohnya adalah berbagai cemilan dengan bumbu rasa telur asin yang digemari masyarakat beberapa tahun belakangan. Poin yang kedua, catering sehat. Catering atau jasa boga adalah salah satu bentuk bisnis yang sudah ada sejak lama dan umum di masyarakat. Saking umumnya mungkin ada beberapa dari Anda yang memiliki kerabat atau teman yang menjalankan bisnis ini. Namun Anda juga bisa membuka bisnis catering non-konvensional. Catering sehat adalah salah satu contohnya. Makanan yang disediakan catering sehat biasanya disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelanggannya. Misalnya, seorang yang melakukan diet mayo akan ditawarkan menu-menu dengan kandungan garam yang rendah. Poin yang ketiga, sayuran dan bahan makanan siap masak. Kesibukan masyarakat yang kini kian meningkat menimbulkan kecenderungan untuk bersantap di luar rumah. Padahal orang bisa lebih bermanfaat dengan memasak sendiri, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Poin yang keempat, usaha roti dan kue. Mungkin Anda akan bertanya, mengapa roti dan kue termasuk ide bisnis kreatif? Alasan sama dengan yang telah disebut di pembahasan mengenai bisnis cemilan unik tadi. Meskipun sudah banyak bakery yang memiliki nama, ada banyak kreasi baru yang dapat Anda ciptakan. Kuncinya adalah kreativitas. Slide yang 9, 3 faktor pentingnya inovasi poin keberlangsungan bisnis. Yang pertama, mendorongkan bisnis. Setiap perusahaan mempunyai cara dan jalan tersendiri untuk tumbuh.
mencapai tujuan dan kesuksesan. Misalnya meskipun pertumbuhan lebih lambat, ada perusahaan yang memilih menjalankan model bisnis yang telah dirancang sebelumnya secara bertahap. Poin yang kedua, inovasi membuat bisnis tetap relevan. Dunia selalu mengalami perubahan setiap saat. Begitu juga dengan bisnis. Agar bisnis yang dimiliki tetap relevan, kemampuan beradaptasi mutlak diperlukan, terlebih di tengah disrupsi teknologi saat ini. Faktanya hingga kini teknologi menjadi salah satu faktor terbesar pendorong perubahan. Perkembangan teknologi pun telah menciptakan era baru inovasi di seluruh model bisnis dan industri. Yang ketiga, sebagai pembeda atau ciri khas perusahaan, salah satu tujuan utama dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan suatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama. Jika ingin menciptakan berinovasi pada produk, maka kembangkan produk itu hingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Kesimpulan, baik di sini ada kesimpulannya, yaitu pembahasan di atas bisa diterapkan di dalam bisnis Anda agar tidak salah dalam memilih barang atau produk. Kualitas barang merupakan suatu hal yang banyak dan dibutuhkan oleh pelanggan. Jika Anda menjual suatu barang dengan kualitas yang bagus dan pelayanan yang ramah, pelanggan pasti akan menyukainya dan membeli kembali. Dalam pencatatan stok barang juga hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Jika bisnis Anda berkembang dengan baik, pencatatan stok barang dan penjual Anda akan lebih banyak dan akan sulit jika masih menggunakan pencatatan manual. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya mohon maaf jika presentasi kami ada kurangnya atau lebih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.